Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita menceritakan tentang kemuliaan seorang ulama, seorang dai atau penceramah itu menurut saya harus lebih selektif dalam memberikan cerita kepada jamaah atau masyarakat kaum muslimin. Apabila kira-kira cerita tentang ulama itu adalah sesuatu yang syaz, sesuatu yang menuai kontroversi, maka sebaiknya tidak kita ceritakan, apalagi itu tidak dapat diterima oleh sebagian dari kaum muslimin atau menuai kritikan dan pertanyaan yang mendalam dari umat Islam. Apalagi kalau dikatakan bahwa itu semacam mirip dengan khurafat ya, atau mirip dengan cerita yang tidak jelas asal usulnya yang bisa mengganggu akidah dari seorang muslim. Sebaiknya seorang dai atau seorang penceramah itu tidak menceritakan hal-hal yang semacam itu. Karena sebenarnya tujuan utama dari memberikan dakwah, memberikan ceramah kepada kaum muslimin itu lebih ditekankan kepada upaya bagaimana supaya umat Islam ini mengamalkan Al-Quran dan hadis, mengamalkan hukum-hukum yang telah diterangkan oleh para ulama begitu. Kalau kita menceritakan kehidupan ulama yang kedengarannya sangat aneh ya, sangat aneh dan tidak logis begitu, itu nantinya bisa menjadi masalah. Salah satunya adalah cerita yang disampaikan oleh seorang Habib bernama Habib Rehan. Isi ceramahnya ini kadang-kadang mengandung kontroversi dan penuh tanda tanya. Salah satu cerita yang beliau sampaikan itu adalah cerita yang seperti ini. Coba kita dengarkan ya. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat teman-teman tentang kisah yang disampaikan tadi? Dikatakan bahwa ada seorang ulama bernama Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau adalah pemuka Ba'alawi. Itu katanya si Habib Rehan, beliau ini pernah mi'raj ya, pernah mi'raj semacam mi'rajnya Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha seperti itu ya, yang kita kenal kisahnya dalam kisah Isra Mi'raj. Kalau itu ada di dalam Al-Qur'an ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, itu sudah familiar sekali ayatnya dan sering kita dengarkan dari guru-guru kita, dari para penceramah ketika merayakan Isra Mi'raj. Ayat ini sering sekali dibawakan dan kita sering diceritakan tentang kisah-kisah Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dan dalam riwayat Nabi Muhammad SAW ini mi'rajnya itu hanya satu kali, dan itu pun karena ada tujuan yang sangat besar dan sangat mulia, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perjalanan pada satu malam atau Isra, kemudian mi'raj ke hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk menerima perintah sholat. Tentu ini sudah kita ketahui bersama ya. Tetapi bagaimana ceritanya ada seorang ulama, itu pun jauh dari masa sahabat, dari masa tabi'in, dari masa tabi'in salafus salih, yang kemudian ulama ini mi'raj sebanyak 70 kali dalam sehari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bertemunya ini untuk apa, tujuan apa, hasil dari mi'rajnya sebanyak 70 kali itu apa, ini tidak jelas ya. Hanya di sini lebih kepada ingin menaikkan atau mengagung-agungkan atau memuji seseorang yang bagi Habib Rehan ini adalah orang mulia, orang yang pantas untuk dicintai, orang yang pantas untuk kita ngambil berkah di situ. Ya, saya sepakat, ulama itu memang harus kita cintai, karena tanpa adanya ulama, ilmu-ilmu
Islam atau Al-Quran dan hadis itu tidak bisa kita memahaminya dengan baik dan benar kalau tidak melalui jalur ulama. Dan yang kedua, kalau kita mengambil berkah kepada ulama ini juga bagus, karena memang ulama itu adalah orang soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga diperintahkan untuk memuliakan para ulama, dan para ulama ini juga adalah pewaris para nabi. Itu 100% adalah betul. Tetapi ketika kita mendengarkan cerita yang agak aneh gitu tentang seorang ulama yang bertemu dengan Allah 70 kali, ini bertemunya ini secara majazi atau secara hakiki? Apakah bertemunya ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj ketika bertemu dengan Allah untuk menerima wahyu sholat, atau bagaimana? Kalau misalkan yang dimaksudkan di sini bertemu Allah artinya adalah berkomunikasi dengan Allah dalam sholat, maka ini tidak ada masalah, karena sholat itu memang adalah sarana komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan disebutkan itu di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang mukmin itu melaksanakan sholat lalu kemudian dia baca surah Al-Fatihah, ketika mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, di situ Allah menjawab, hambaku telah mengujiku, begitu kan. Artinya sholat ini adalah sarana berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu berarti kan bukan hanya milik seorang ulama saja, begitu kan. Walaupun barangkali kualitas sholatnya para ulama itu dari segi kekhusyuannya, dari segi taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh berbeda dengan sholatnya kita yang awam ini ya. Kita akui hal-hal semacam itu. Jadi sholatnya para ulama tentu adalah lebih berkualitas, karena mereka melaksanakan sholat berdasarkan ilmu yang mendalam, berdasarkan dalil-dalil yang mereka sudah sangat memahaminya. Kemudian tingkat iman dan takwa juga menentukan kekhusyuan mereka dalam melaksanakan sholat. Para ulama juga orang-orang yang sangat gemar untuk melakukan kebaikan dan sangat berhati-hati dalam terjerumus kepada kemungkaran. Nah, ini adalah hal yang biasa kita dengarkan dari guru-guru kita. Akan tetapi bertemu dengan Allah sebanyak 70 kali ini adalah sesuatu yang aneh gitu dan tidak logis gitu. Bagaimana mungkin kesannya gitu, kesannya ulama ini sampai lebih unggul dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad Mi'raj, kita kenal Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya hanya sekali begitu. Itu pun di zamannya saja menuai kontroversi. Nabi Muhammad dikatakan gila, Nabi Muhammad dikatakan pembohong dan lain sebagainya. Ini sejarahnya sudah sangat jelas kalau kita baca ya. Nah, jadi seperti itu tanggapan orang-orang. Nah, apalagi kalau kita memperdengarkan kepada orang awam. Ini orang awam ya. Di khalayak ramai ketika kita ceramah di atas panggung lalu menceritakan manakib yang seperti ini, tentu akan menimbulkan pro dan kontra begitu. Bagi orang-orang yang sudah kadung cinta, sudah kadung fanatik terhadap suatu tokoh, ya mereka akan mengamini saja. Tetapi orang-orang yang menggunakan logika berfikirnya, kemudian mengait-ngaitkannya dengan mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, tentu ya jangan disalahkan juga jika sebagian dari kaum muslimin mengatakan ini adalah khurafat ya, sesuatu yang bisa mengganggu keimanan seseorang. Dan yang lebih penting lagi untuk ditekankan di sini adalah ketika kita mendengarkan cerita-cerita semacam itu, kita boleh tidak percaya. Tidak wajib hukumnya kita beriman terhadap cerita-cerita ghaib yang semacam itu ya. Kita boleh tidak percaya, dan ketidakpercayaan itu tidak lantas membuat kita membangkang kepada ulama, tidak lantas membuat kita keluar dari Islam atau apalah begitu ya. Jadi tidak ada efek sampingnya sama sekali. Apalagi kalau mempercayainya itu rasa-rasanya mengganggu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi ini video ini saya buat tidak untuk mendiskreditkan tokoh ulama yang diceritakan oleh Habib Rehan tadi ya. Kita sangat mengagumi dan sangat memuliakan para ulama. Tetapi kan kita diperintahkan ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Wabghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Jadi cinta itu ya sedang-sedang saja gitu. Ya artinya dalam taraf cinta ya boleh kita sangat mencintai seseorang, tetapi dalam menyikapinya juga harus logis, harus sesuai dengan aturan-aturan syariat. Jangan menyampaikan hal-hal yang sifatnya lebih dekat kepada khurafat seperti itu ya teman-teman. Silahkan teman-teman memberikan komentar terhadap video tadi.
Apabila teman-teman setuju dengan video tersebut, dengan apa yang disampaikan oleh Habib Rehan tersebut, barangkali bisa memberikan semacam kritikan atau saran terhadap apa yang kami sampaikan ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.